Ya, ngarang kitab berpuluh-puluh kitab. Masya Allah, ini ulama Indonesia itu dulu sampai di sana, ilmunya manfaat sampai sekarang. Dalam di Hadramut itu ulama fikihnya wis gak ono koyo ulama Hadramut. Kalau saya lihat fikih Hadramut ke para ulama, maka para ulama itu fokuslah untuk mendidik. Apalagi negeri kita Indonesia ini, waduh rek, kono ojo ngomong ulama mbek wong Indonesia. Indonesia ini kalau saya perhatikan tidak ada yang sampai kancah internasional kecuali dua. Pertama bulu tangkis, itu biyen boleh saiki berangkat diolekno hari jari ini. Yang kedua ulama. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. No, jangan ngeremekno kiai Indonesia. Ulama Indonesia dulu tuh mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak donya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, wong Padang. Tapi sudah tinggal di Mekah, mukim di sana. Belum lagi Yai Ihsan, Jampes, Kediri. Belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang. Kau cukup sing liyane gak usah nyarahno, cukup iki Kiai Ihsan. Iki wong Kediri hadirin. Loh, sampai kancah internasional loh. Azhar angkat tangan ya. Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Darul Hadis, profesor doktor. Doktornya ngambil dari Mesir dan beliau belum pernah ke Mesir. Tesisnya ditulis disampaikan orang Indonesia, gak percaya. Apal ratusan ribu hadis. Orang Indonesia. Belum lagi Asy-Syaikh At-Tirmizi yang ngarang kitab Mauhibah Dzil Fadl, syarahnya kitab Minhajul Qawim, kitab aslinya Muqaddimah Hadramiyah, disyarahkan Ibn Hajar Al-Haytami namanya Minhajul Qawim, dihasyiahkan 4 mujallad namanya Mauhibah Dzil Fadl. Yang ngarang dulu zaman saya ngaji di Hadramut, kata guru saya ketika beliau nyebut namanya Hasyiah Tirmizi. Saya tanya, Tirmizi itu di mana? Saya nggak tahu. Kata beliau, saya juga nggak tahu. Mungkin di Bukhara sana loh, tempatnya Imam Bukhari. Dikira orang dari Rusia. Setelah saya tarik, Garori Termas Pacitan. Masya Allah. Dan kitabnya mumpuni. Belum lagi Yai Nawawi Al-Jawi Al-Banteni, orang Banten. Ya, ngarang kitab berpuluh-puluh kitab. Masya Allah, ini ulama Indonesia itu dulu sampai di sana, ilmunya manfaat sampai sekarang. Dalam di Hadramut itu ulama fikihnya wis gak ono koyo ulama Hadramut. Kalau saya lihat fikih Hadramut gak ada duanya. Memang hadisnya Nabi Al-Fiqhul Yamani. Orang itu kalau ngajar kitab Minhajul Tolibin itu gak nggawe kitab hadirin. Guru saya Salim bin Ahmad itu kalau ngajar aib buat dia pakai kitab, ngajar Minhaj gak ada kitab hadirin. Aku lagi kitab keliru terus. Iki gak ada kitab, saking pinternya ngajar di Azhar. Beliau ngambil S2 di Azhar, diperintahkan oleh Syekh Al-Azhar untuk ngajar di fikih, saking pinternya. Orang Indonesia bukunya bisa jadi rujukan di sana. Kasyifatus saja sarahnya kitab Safinatun Najah. Hebat loh orang Indonesia ini. Itu mereka memang ulama waktu itu memang betul-betul sibuk ngurusin ilmu dan pondok pesantren. Lah sekarang sudah gaungnya mulai redap. Karena maaf, sebagian orang-orang kita ini ribut ngurusi politik tok ae gak mari-mari. Pilkada, PLKB. Wis terus untuk sediluk wali kota, gubernur mikiriku terus. Akhirnya dia nggak fokus ke pondok pesantrennya, nggak fokus ilmunya, menurun. Coba fokus semua. Seperti dulu, waduh, hebat hadirin.
Dan saya bersyukur tinggal di Indonesia, pondok pesantren berjamur tanpa ada masalah dan kendala. Pondok-pondok pesantren ini dibangun nggak ada masalah. Coba di Malaysia bikin pesantren ruwet hadirin. Coba di Brunei ruwet hadirin, di Singapura lebih lagi. Kita di Indonesia bikin pondok pesantren kadang-kadang mbek pemerintah gak di IMB gak apa-apa, wis berangkat wis pondok di Jarno. Kan alhamdulillah syukur sama Allah. Nih, cuman kadang-kadang kita diracuni terus, dinamimai terus untuk suudzon, untuk ini macam-macam ini. Kita syukur sama Allah. Sampai guru saya Habib Salim Satiri mengatakan, kalian beruntung tinggal di Indonesia, pondok gampang dibangun. Mumpung seperti ini, perbanyak pondok pesantren, bangun sebanyak-banyaknya universitas dan lain-lain, khususnya yang berbasis ahlus sunnah wal jamaah. Ilmunya manfaat. Nih, makanya itu kita ini harus punya ilmu dan manfaat. Terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa waladin soleh yat'ulah. Nek wis gak duwe-duwe kayak sodako, gak duwe ilmu ngajari, minimal duwe anak. Lek kon wis gak duwe gak duwe ilmu, gak duwe bojo maneh, mati yo ae wis. Nasibmu. Iki para jomblo-jomblo iki ndang ora rabi kok. Cepet nikah. Kalau nikah, nah waladin. Nabi mengatakan wa waladin soleh, bukan waladin aja. Kalau waladin aja gampang. Waladin soleh, soleh itu artinya dari kalimat soluha, artinya baik. Lah baik itu gimana? Disekolahkan di sekolah yang baik. Jangan kadang kita ini sibuk S1, S2, S3, tapi kita lupa bagaimana akhlak anak tersebut. Kita sekolahkan di sekolahan yang Masya Allah, mulai toko SD favorit, SMP ini favorit, SMA favorit, S1, S2 sampai S3, gelar doktor hadirin. Mbok pas yo S3 ya kalah mbek Samsung S10 saiki hadirin. Nih, sampai S3 anaknya dibanggakan, tapi karena dulunya kuliahnya nggak kenal kiai, nggak kenal ulama, nggak disentuh agamanya, setelah S3 jabat jadi menteri satu tahun ketangkep melbu penjara gara-gara bansos dikorupsi 17 miliar. Lang gletek ah. Iku jare mboke ngene le kon iki tak sekolahno suwe-suwe. Dadak gletek endinge mlebu nang Nusa Kambangan. Rung ngono tak ajari maling ayam, gak usah repot-repot. Sekolah mlebu penjara. Mending kon gak usah sekolah langsung mlebu penjara. Kan TNI bondo. Wong ate nang sekolah mlebu nang ngene Nusa Kambangan bondone cek akeh S1, S2, S3 dan lain-lain. Nah, ini kenapa? Karena kadang orang itu mikir harus sekolah yang favorit, harus ini, lupa sisi agamanya. Makanya harus cari kampus universitas yang punya komunitas orang-orang yang baik. Nah, komunitas orang yang baik ini di mana? Di kampus yang banyak mahasiswanya lulusan pesantren. Di mana? Unisma. Ini kebanyakan di sini ini kan anak-anak lulusan pesantren. Makanya kalau sekolah kadang sarungan, ojo jarno ae wis iku. Lho memang mongen, ojo kapopo. Saya ini diundang ke Australia loh sarungan hadirin. Kalau saya itu sudah ninggal sarung, ninggalkan kopiah, aku ngerasa duduk kiai maneh wisan. Ya wis sudah seperti ini, sarungan gini iki atau gamisan, wis itu. Karena saya merasa ini saya kiai harus gini pakaian saya. Nah ini ada degradasi. Khususnya di kalangan kita Nahdliyin. Bukan boleh saya mengkritik, nggak apa-apa. Saya itu kadang-kadang ngenes kalau lihat para kiai Nahdliyin sudah meninggalkan serbannya. Kenapa? Alasannya apa? Saya mau tanya. Alasannya apa? Kiai sekarang gawe jas itu apa alasannya? Mbah Hasyim Asy'ari ya serbanan, Mbah Wahab Hasbullah ya serbanan, para kiai dulu Mbah Khalil Bangkalan juga serbanan. Loh, zamannya beda, zaman beda. Beliau itu tinggal, beliau itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan para ulama yang lain, beliau hidup 1300 tahun setelah Rasulullah. Sudah pakaiannya orang sini itu sudah pakaian-pakaian yang jariknya, yang jasnya kena Belanda, kena Jepang. Berarti mereka tetap memegang pakaian-pakaian kiainya, yo serbanan.
saya waktu ngisi di tempatnya tambak beras, diceritain sama anak beliau, Mbak Wahab. Beliau berita, Mbak Wahab dulu Bib, pernah disuruh di parlemen memimpin doa. Ketika beliau memimpin doa, beliau waktu itu pakai serban, cuman dipegang. Begitu beliau dibilang mau memimpin doa, berhenti dulu, serbannya dipakai dulu oleh beliau. Memimpin doa serbanan, ya iki kiai. Dan sekarang wis kopiane rentok, gak gelem gawe serban, padahal penerusnya salafnya, pendahulunya tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niki serban itu adalah mizah kita, spesial kita, khususnya Nahdliyin. Nek PJMM itu gak ono sing serbanan. Ora PJMN, Persatuan Jenggot Morat Marit itu lho. Itu gak ada sing serbanan. Ya kita ini orang NU ini serbanan. Itu saya pernah ceramah seperti itu hadirin. Saya ngomong terus terang di tambak beras. Saya ngomong kayak gitu apa dari hati saya nyesel. Ya Allah, langsung beliau mengatakan insya Allah Bib, ini ustadz ini. Lah kita jangan malu dengan sarung kita, dengan baju takwa kita. Kemudian kuliah gak apa-apa, boleh gak sarungan kuliah gini? Oh Jumat, alhamdulillah, sarungan, ngono aja izin, nih pakai seperti itu, nih, tunjukkan ke kesantrian kita itu. Jadi beda Bu, lain hadirin. Saya lihat yang lulusan pesantren kemudian jadi menteri dan lain-lain, ada beberapa orang yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Saya lihat masya Allah hidupnya. Yo sarungan, yo kopian, yo omai, mimpin sembahyang, yo kena uripe wong-wong itu. Kenapa? Kesentuh pesantren dan kesentuh komunitas anak-anak pesantren. Dan ini harus diprioritaskan anak-anak pondok pesantren masuk ke Unisma ini supaya nggak hilang rohaniah kesantriannya Nahdlatul Ulama di sini. Ya. Nah ini kan alhamdulillah Pak Rektor memberi respon yang begitu besar untuk pondok-pondok pesantren. Jadi banyak saya kalau ngisi ceramah di sana sini mesti ketemu anak-anak lulusan Unisma dan dia anak-anak pondok pesantren. Nah, niki monggo jangan luntur dan pemahamannya juga jangan luntur. Ini yang repot. Karena saya lihat kalau yang masuk universitas negeri pemahamannya radikal. Masuk negeri malah radikal. Akhirnya masalah khilafah, masalah bid'ah, syirik dan lain-lainnya. Kalau masuk negeri itu jadi pemahamannya anak-anaknya radikal. Tapi anak-anak yang masuk universitas Islam yang dia itu mungkin sebelumnya itu belajar tradisional, masuk universitas rodok gaya tok. Kepingin sing beda. Akhirnya kena liberal iku mau. Halal tok gak ono sing haram kabeh wis. Winter ngotak-ngatik iki sembarang kali. Ya itu juga jangan. Ikutilah para sesepuh-sesepuh kita dulu.